Baiklah, saya Vivi Patricia akan menjelaskan mengenai Total Productive Maintenance. Total Productive Maintenance atau bisa disebut TPM adalah suatu sistem yang digunakan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas produksi melalui perawatan perlengkapan dan peralatan kerja seperti mesin-mesin dan equipment. Fokus utama pada TM ini memastikan semua perlengkapan dan peralatan produksi itu bisa beroperasi dalam kondisi terbaik sehingga menghindari terjadinya kerusakan ataupun keterlambatan dalam proses produksi. Ada 4 periode utama dalam sejarah manajemen pemeliharaan. Yang pertama, periode sebelum 1950 ditandai dengan reactive maintenance. Jadi selama fase ini sedikit perhatian ditempatkan pada mendefinisikan persyaratan keandalan atau mencegah kegagalan peralatan. Nah, biasanya spesifikasi peralatan mencakup persyaratan untuk setiap suku cadang tanpa mempertimbangkan keandalan atau ketersediaan seluruh sistem. Kemudian periode kedua yang melihat pertumbuhan preventive maintenance. Ini melibatkan analisis peralatan saat ini untuk menentukan metode terbaik untuk mencegah kegagalan dan mengurangi waktu perbaikan. Pada periode ini dihasilkan dari kemunculan industri peralatan militer selama Perang Dunia Kedua. Untuk preventive maintenance, penekanannya ditempatkan pada efisiensi ekonomi pergantian dan perbaikan peralatan, serta pada peningkatan keandalan peralatan untuk mengurangi waktu rata-rata antar kegagalan. Kemudian, untuk periode yang ketiga, yaitu productive maintenance. Jadi, productive maintenance ini menjadi mapan pada tahun 1960-an ketika pentingnya keandalan, pemeliharaan, dan efisiensi ekonomi dalam desain pabrik diakui. Pemeliharaan produktif ini memiliki 3 elemen utama, yaitu maintenance prevention yang diperkenalkan selama tahap desain peralatan. Terus yang kedua ada maintainability improvement yang memodifikasi peralatan untuk mencegah kerusakan dan memudahkan perawatan. Yang ketiga adalah preventive maintenance yang mencakup inspeksi berkala dan perbaikan peralatan. Kemudian untuk periode yang terbaru itu total productive maintenance atau bisa disebut dengan TPM. Nah, TPM ini dirancang untuk memaksimalkan efektivitas peralatan dengan meningkatkan efisiensi keseluruhan, yaitu membangun sistem pemeliharaan produktif yang komprehensif yang mencakup seluruh umur peralatan, mencakup semua bidang yang terkait dengan peralatan dan dengan partisipasi dari semua karyawan, mulai dari manajemen puncak hingga pekerja lantai produksi untuk mempromosikan pemeliharaan yang produktif melalui manajemen motivasi atau kegiatan kelompok kecil. Selanjutnya, sejarah singkat mengenai TPM. Jadi, pengaplikasian TPM pertama kali dilakukan di Jepang pada tahun 1951. Namun sebenarnya pemikiran awal tentang TPM ini datang dari industri yang ada di Amerika. Nah, di Jepang, Toyota merupakan suatu perusahaan pertama di Jepang yang memperkenalkan sistem ini di tahun 1960. Selanjutnya, Nippon Denson mengembangkan sistem ini dengan melibatkan seluruh karyawan secara langsung berdasarkan operator involvement. Nah, Nippon Denson ini dianugerahi sebagai perusahaan yang berhasil mengaplikasikan dan mengembangkan sistem TPM oleh Japanese Institute of Plant Engineers. Nah, kenapa TPM ini begitu populer dan penting? Yang pertama adalah memberikan keuntungan besar berupa tangible result. Jadi, bisa dilihat dan dihitung secara langsung. Contohnya, meminimasi idle, defect yang kecil, lower inventory, dan meminimasi mesin breakdown. Yang kedua, tempat kerja tentunya menjadi lebih rapi dan teratur. Dan yang ketiga, meningkatkan knowledge dari operator, dikarenakan operator pasti ikut memperbaiki mesin-mesin yang ada.
Selanjutnya ada tujuan dari TPM. Jadi tujuan dari TPM ini untuk meningkatkan produktivitas pada perlengkapan dan peralatan produksi. Antara lain itu dengan mencegah terjadinya 6 kerugian besar seperti yang ada di layar. Yang pertama adalah breakdown, yaitu kerugian yang diakibatkan karena rusaknya peralatan dan perlengkapan kerja. Yang kedua ada setup dan adjustment, kerugian yang diakibatkan perlunya persiapan ulang peralatan dan perlengkapan kerja. Yang ketiga ada small stop. Jadi small stop ini terjadi karena gangguan yang menyebabkan mesin tidak dapat beroperasi secara optimal. Yang keempat ada slow running. Kerugian yang terjadi karena mesin ini berjalan lambat sehingga tidak sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. Yang kelima ada startup defect, yang terjadi karena cacat produk pada saat startup atau saat awal mesin beroperasi. Dan yang keenam production defect, yaitu kerugian yang terjadi karena banyaknya produk yang cacat dalam proses produksi. Next, ada sasaran dan target dari TPM seperti yang sudah dijelaskan pada tujuan tadi, yaitu meningkatkan produktivitas. Nah, ini dengan cara mengurangi masukan dan menaikkan keluaran. Kemudian, memaksimalkan efektivitas peralatan secara kualitatif dan kuantitatif. Untuk kuantitatifnya sendiri seperti meningkatkan total ketersediaan peralatan dan produktivitas pada periode operasi tertentu. Sedangkan untuk yang kualitatif seperti mengurangi banyaknya produk cacat, menstabilkan dan peningkatan kualitas. Nah, dalam mengevaluasi dan mengukur sejauh mana keberhasilan penerapan dari TPM ini, alat pengukuran utama yang digunakan yaitu OEE atau Overall Equipment Effectiveness. Secara sistematis, rumus dari OEE itu adalah availability dikali performance rate dikali quality. Yang mana availability itu kesiapan atau kesediaan mesin dalam beroperasi. Untuk performance-nya yaitu jumlah unit produk yang dihasilkan oleh mesin dalam waktu yang tersedia, dan quality-nya itu adalah perbandingan jumlah unit yang baik dengan jumlah unit yang diproduksi. Selanjutnya, TPM program. TPM umumnya dikaitkan dengan kegiatan pemeliharaan yang terencana dan otonom. Program ini juga mencakup kegiatan lain yang membantu meningkatkan efektivitas peralatan selama masa pakai peralatan. Kegiatan tersebut antara lain ada TPM Training, Early Equipment Management, Early Product Design, Focus Improvement Team, dan Support Group. Setelah ini, mari kita bahas satu persatu dari program tersebut. Yang pertama ada TPM Training. Training harus diberikan kepada setiap karyawan meskipun kemampuan internal mungkin tidak cukup untuk mencapai tujuan TPM pada awal program. Kemampuan untuk kelanjutan TPM harus dikembangkan. Selain itu, seiring dengan perkembangan kebutuhan, pelatihan harus mendukung kegiatan TPM baru seperti inspeksi, pemulihan berkala, dan analisis prediksi. Yang kedua ada Early Equipment Management. Kegiatan manajemen peralatan awal biasanya didorong oleh fungsi penelitian dan pengembangan atau rekayasa dalam organisasi. Manajemen peralatan awal mempertimbangkan trade-off antara atribut peralatan yang mencakup keandalan, pengoperasian, dan keselamatan. Upaya rekayasa melibatkan pertimbangan biaya siklus hidup untuk pembelian peralatan serta periode commissioning komprehensif sebelum produksi penuh. Yang ketiga ada Early Product Design. Kegiatan ini melibatkan upaya untuk menyederhanakan persyaratan manufaktur dan meningkatkan jaminan kualitas melalui desain dari suatu produk. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, dalam tahap desain produk lebih mudah untuk memenuhi beragam kebutuhan konsumen dalam hal fitur produk, desain, kualitas, dan harga. Pegawai lantai produksi dapat fokus pada pemeliharaan proses dan peralatan daripada mengerjakan logistik pembuatan produk. Selanjutnya, Focus Improvement Team.
Upaya tim peningkatan yang terfokus dapat membantu menghilangkan kerugian utama yang terkait dengan peralatan termasuk kerugian kerusakan, kehilangan pengaturan dan penyesuaian, kehilangan penghentian kecil, kehilangan kecepatan, cacat kualitas dan kerugian pengerjaan ulang, dan kerugian startup atau hasil. Nah, biasanya memilih tim peningkatan proses untuk menyelesaikan masalah dapat menghilangkan kerugian besar. Tim kemudian mengidentifikasi dan menganalisis penyebab masalah, merencanakan dan mengimplementasikan solusi, memeriksa hasil, dan jika perbaikan terjadi, mengembangkan standar untuk memastikan bahwa kondisi yang ditingkatkan akan tetap ada. Tim ini juga mendokumentasi pekerjaan sehingga orang lain dapat belajar dari upaya peningkatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, yang terakhir ada support group. Kegiatan kelompok pendukung ini memastikan bahwa departemen produksi tidak menghasilkan produk yang tidak berguna dan memastikan bahwa pesanan dipenuhi tepat waktu dengan kualitas dan biaya yang ditentukan oleh departemen pengembangan dan teknik. Maka dari itu, dibutuhkan program dari TPM yang mencakup seluruh perusahaan. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai Total Productive Maintenance. Terima kasih.